Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas konsep routing yang mana kita akan belajar bagaimana menghubungkan network yang berbeda. Kita bisa lihat di sini bahwa dengan melakukan segmentasi IP, kita nantinya akan mendapatkan jaringan yang berbeda. Kita akan fokus membahas tentang routing yang mana kita akan mencoba untuk menghubungkan network yang berbeda. Saya awali dengan latar belakangnya dahulu. Sebagai contoh, ini saya memiliki topologi PCA dengan network 10.10.10/24. Kita lihat di sini ada PCA, B, dan C yang mana mereka berada di satu network yang sama. Jika kondisinya seperti ini, kita bisa pastikan PCA, B, dan C bisa berkomunikasi langsung. Kemudian akan beda ceritanya jika jaringannya semakin berkembang dan di sini ada network B dengan IP network 192.168.1.0/24. Di dalamnya ada PC D, E, dan F. Yang mana pada network B sendiri dalam PC D, E, dan F bisa berkomunikasi di dalam network yang sama. Pertanyaannya, bagaimana jika nantinya kita ingin menghubungkan dua jaringan yang berbeda? Pada materi sebelumnya juga dibahas bahwa akan ada satu perangkat tambahan yang akan kita gunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan yang berbeda. Perangkat yang akan kita gunakan adalah router, di mana router ini sebagai jembatan sekaligus penghubung antar jaringan dengan network yang berbeda. Jadi, untuk video ini kita akan lebih membahas bagaimana proses menghubungkan dua jenis network yang berbeda. Kita mulai dulu, apa itu router? Jadi, router adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Jadi, kasusnya seperti yang tadi. Dua jaringan yang berbeda itu membutuhkan perangkat atau router. Jika kalian ingin terkoneksi oleh internet, tetapi ada dua jaringan yang berbeda, di mana kita akan membutuhkan perangkat router untuk menghubungkan jaringan tersebut. Proses untuk menghubungkan network yang berbeda itu disebut dengan routing. Kemudian ketiga, proses routing ini bekerja pada layer 3 yang ada di OSI model. Dan yang keempat, bahwa setiap router memiliki tempat untuk menyimpan informasi routing yang disebut dengan tabel routing. Bisa kita simpulkan bahwa router itu merupakan hardware atau perangkat keras, sedangkan routing itu adalah prosesnya. Selanjutnya, di sini ada jenis routing, yang mana untuk melakukan proses routing, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya mulai dari connected, static, default, dan dynamic. Apa yang tertera di sini pastinya masing-masing jenis routing ini memiliki cara kerja serta peruntukannya masing-masing. Selanjutnya ada static routing, di mana static routing ini merupakan penambah atau pengurangan informasi yang ada di tabel routing yang diletakkan secara manual. Misalkan kita ingin terhubung ke network X, kita perlu daftarkan terlebih dahulu ke tabel routing supaya router itu mengenalinya. Agar lebih terbayang, topologinya seperti ini. Jadi, saya memiliki network of Voice, kemudian ada router of Voice, ISP, dan public network atau jaringan internet, yang dimana pada jaringan internet ada beberapa layanan seperti Google, FB, Twitter, dan Instagram. Kemudian di sini saya beri keterangan ini, network of Voice. Skenarionya adalah ini, misalkan ada sebuah paket yang dikirim dari network of Voice menuju ke internet tujuan, salah satunya yaitu Google. Perlu kalian ketahui bahwa router of Voice itu hanya mengenali network yang terhubung langsung.
Jika kita lihat di sini, router Office hanya kenal router 10.10.10 dan 130.1.1. Artinya, dengan Google dikirim dari Google ke network Office. Proses inilah yang disebut dengan static routing. Jadi kita akan tambahkan supaya nanti network Office bisa terhubung dengan Google. Kurang lebih seperti itu. Untuk melakukan proses routing, parameter utamanya adalah destination via gateway, di mana kita tinggal tentukan tujuannya, mau kemana atau gateway-nya mau kemana. Sebagai contoh, di sini misalkan tujuan kita adalah ke Google. Google itu memiliki alamat 120.123. Kemudian gateway-nya via 130.111. Untuk gateway-nya sendiri merupakan titik transit terdekat untuk menuju ke tujuan. Jadi kalau kita lihat di sini, router akan menuju ke Google lewat router ISP. Sebagai contoh, di sini alamat IP di router interface ISP itu adalah 130.1.1 sesuai yang ada di topologi. Jadi sekali lagi, untuk menentukan gateway, kalian tinggal lihat titik terdekatnya ada 3 untuk menuju tujuan akhirnya yaitu Google. Oke, jadi gambarannya seperti itu. Selanjutnya, saat ini kita sudah kenal dengan Google. Bagaimana dengan tujuan yang lain? Misalkan kita akan menuju ke Facebook. Apakah router Office itu sudah kenal dengan Facebook? Karena itu, kembali lagi router itu hanya mengenali network yang terhubung secara langsung. Dan sebelumnya juga, tambahkan static untuk terhubung ke Google. Selanjutnya ada default route. Pada default route ini, kita menggunakan IP 0000/0 untuk ke semua tujuan. Sebagai gambarannya, kita lihat kasusnya kurang lebih sama dengan kasus sebelumnya. Kita akan mengirimkan data dari network Office ke jaringan internet. Dan slide sebelumnya juga kita lihat bahwa router hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Pada sebelumnya pun kita juga sudah melakukan static routing. Router Office kenal dengan Google, Facebook, Twitter, Instagram, seperti itu ya. Karena banyak sekali tujuan yang ada di jaringan publik, kita bisa tanya Google, Facebook, Twitter, Instagram yang ada di jaringannya internet. Pasti sangat banyak. Jika kita menggunakan static route, itu akan sangat merepotkan karena harus masukkan satu-satu tujuannya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menempatkan yang namanya default route, karena kita cukup masukkan alamat 000/0 untuk tertuju ke semua jaringan. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini yang sebelumnya kita harus memasukkan static route satu persatu, dengan default route kita cukup masukkan 000/0 lewat gateway-nya. Menggunakan ke 130.1.1.x untuk router ISP. Jadi istilah ini disebut juga Add-on Destination. Ini bisa memberikan solusi untuk permasalahan sebelumnya. Selanjutnya ada dinamik. Dinamik ini bisa kita bilang adalah kebalikannya dari static routing, di mana dinamik ini merupakan proses penambahan atau pengurangan informasi tabel routing yang dilakukan secara otomatis. Jadi,
Kalau di static tadi informasi routingnya dilakukan secara manual, tapi dengan adanya dynamic routing akan membantu pemasangan tersebut. Kita tidak perlu mendaftarkan network satu persatu, tapi dengan adanya dynamic routing, nantinya router akan secara otomatis akan berbagi informasi terkait dengan tabel routing. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa dynamic routing ini bekerja menggunakan routing protokol. Kemudian routing protokolnya cukup beragam. Mungkin nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dynamic routing ini juga cocok untuk jaringan skala besar. Sebagai gambarannya seperti ini. Misal di sini ada network A, router 1, router 2, router 3, router 4, dan network X. Misalkan di sini router A mau terhubung ke network X. Jaraknya cukup jauh ya. Ada beberapa router yang harus dilalui. Sifat dasar router ini dia hanya akan mengenali network yang terhubung langsung. Sebagai router 1, network A dan router 2 ini dia hanya kenal dengan router 1 dan router 3. Router 3 hanya kenal dengan router 4 dan router 2 dan seterusnya. Jadi router itu hanya kenal dengan network yang terhubung langsung. Jika kita tambahkan informasi routing secara statik, bisa saja. Tapi itu cuma repot. Maka dengan dynamic routing ini bisa menyelesaikan masalah jika kita menggunakan cukup jumlah router yang banyak. Jadi setiap router akan saling berbagi informasi satu sama lain dan proses tersebut dinamakan routing update. Jadi router 1, 2, 3, 4, dan 5 mereka akan saling bertukar data. Routing ini bisa mengatasi masalah jika kita menggunakan jumlah router yang banyak. Jadi di setiap router akan saling berbagi informasi satu sama lain. Jadi jaringan ini cocok untuk jaringan skala besar. Selanjutnya, untuk menentukan dynamic routing, ada cara untuk menentukan jalur tercepat atau jalur terbaik yang nantinya digunakan. Sebagai contoh, topologinya seperti ini. Nah, di sini saya beri contoh topologinya. Berikut contoh protokol routing yang akan digunakan. Misalnya, di sini router 2 menggunakan RIP atau Router Information Protocol dan OSPF atau kepanjangannya Open Short Path First. Dua buah ini merupakan rute dinamik protokol. Saya bahas singkatnya, misalkan di sini ada sebuah data yang akan dikirim dari sumber ke tujuan. Manakah jalur yang akan digunakan? Untuk menentukan hal ini, langkah pertama yang perlu kita ketahui adalah administrative distance, yang mana ini merupakan penghubung awal untuk meruntukan kemana arah paket itu akan di forward. Router 1 akan memilih lewat router 1. Penentuannya akan ditentukan oleh administrative distance. Jadi administrative distance ini merupakan nilai default yang dimiliki oleh routing protokol. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, routing ini ada yang memiliki jenis connected static ataupun dynamic. Nah,
Di sini ada OSPF atau RIP. Masing-masing routing jenis tersebut memiliki nilai distance jika rute dinamik ini memiliki nilai default yang berbeda. Kebetulan di sini sebagai contoh RIP administrative distance bernilai 120 dan OSPF bernilai 110. Dalam hal ini, router akan mengarahkan pada jalur yang memiliki nilai administrative distance terkecil. Untuk nilai administrative distance semakin kecil, maka semakin baik. Misalkan, kita lihat pada topologi ini, kita akan mencari data dari sumber tujuan. Maka arah jalurnya akan di forward melalui router 3, kemudian ke router tujuan. Jadi, lewat bawah ke atas seperti itu. Alasannya karena memiliki nilai administrative distance yang lebih rendah. Selanjutnya ada parameter lain untuk menentukan jalur tercepat selain administrative distance yang tadi kita bahas. Di sini saya buat temanya sama, namun agak sedikit berbeda ya. Pada sebelumnya ada 4 router, kemudian di sini ada 5 router. Jika kita lihat di sini semua router menggunakan protokol RIP yang mana memiliki administrative distance 120, dan kebetulan pada topologi ini router 2 dan router 3 memiliki nilai diameter yang sama. Nah, kira-kira kalau misalkan ada data yang dikirimin dari data ke sumber tujuan, manakah jalur yang akan digunakan? Untuk kali ini, router akan menghitung nilai metriknya yang mana setiap protokol akan memiliki perhitungan metrik sendiri. Berhubung kita saat ini menggunakan RIP atau Routing Information Protocol, maka perhitungannya cukup sederhana. Kita tinggal menghitung jumlah lompatan yang terjadi. Contohnya seperti ini, misalkan data itu dikirim melalui router 2, kita bisa lihat di sini dari router 1 ke router 2 adalah lompatan pertama. Dari router 2 ke router 4 merupakan lompatan kedua. Dari router 4 ke router 5 adalah lompatan kelima. Selanjutnya, jika kita menggunakan router 3, kita lihat ini merupakan lompatan pertama. Dari router 1 ke router 3. Kemudian untuk lompatan ini bisa kita simpulkan jika kita melewati router 2 ada 3 lompatan atau 3 hop. Kemudian jika kita melewati router 3 ternyata cukup 2 hop saja. Maka router akan mengarahkan pada jalur dengan nilai metrik yang paling rendah. Jadi kita lihat hasilnya akan seperti ini. Dia akan melewati router 3, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi, untuk menentukan jalur terpendek atau yaitu ada administrative distance yang menyesuaikan dengan routing protokolnya masing-masing. Kemudian ada nilai metriknya juga. Kurang lebih seperti itu. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian dynamic routing protocol. Ada 2 algoritma yang digunakan untuk melakukan proses routing, di antaranya sebagai berikut. Ada yang dikenal sebagai distance vector, kemudian ada yang dikenal sebagai link state. Nah, 2 algoritma ini memiliki cara kerja dan fungsi yang berbeda. Di sini sederhananya untuk distance vector, analoginya itu seperti kita membaca petunjuk arah. Jadi kita hanya bisa melihat apa yang ada di depan mata kita. Untuk distance vector sendiri, fokus pada jarak dan arah di dalam melakukan routing. Kemudian, router hanya mampu melihat router atau network yang terdekatnya saja, atau ada yang di depan mata, sedangkan jika link state jauh lebih baik dibandingkan distance vector. Karena kenapa? Analoginya semakin kita membaca peta, jadi dari sumber tujuan, anggaplah dari Jakarta ke Surabaya. Jika kita lihat peta, kita bisa lihat jalur secara keseluruhan. Begitu dengan
distance vector. Jika distance vector dia hanya bisa melihat apa yang di depan mata saja, tidak bisa melihat secara keseluruhan. Nah, untuk link state pastinya tidak hanya sebatas jarak dan arah, tapi ada juga hal lain, salah satunya adalah kecepatan. Kemudian dia juga dapat menentukan jalur terbaik yang bisa dilewati itu yang sama. Jadi kalau distance vector kita hanya berbicara jarak dan arah, sedangkan link state itu bisa melakukan atau bisa membaca lebih dari itu. Untuk pembahasan dynamic routing ini cukup luas dan setiap routing protokol akan memiliki cara kerja masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebelum kita bermain dengan routing yang lebih kompleks, ada baiknya kalian bisa memahami dasar-dasar routingnya. Terutama bagaimana kita memahami dan membuat tabel routing secara manual. Jadi sebelumnya kita bermain dengan dynamic routing dan kita pahami dulu static routingnya. Coba dengan studi kasus di bawah ini. Gambaran topologinya kurang lebih seperti ini, ada router 1, 2, dan 3. Yang mana setiap router memiliki perangkat komputer di belakangnya. Di sini juga saya sudah memberikan informasi alatnya. Kebetulan saat ini saya menggunakan Traffic 30 untuk kalian yang belum mengetahui apa itu traffic dan sebagainya. Silahkan kalian pelajari CIDR atau Classes Interdomain Routing. Nah, mari kita lanjutkan apa yang kita kerjakan pada studi kasus ini. Saya akan menuliskan tabel yang pada masing-masing router. Jadi sebagai gambarannya saya mulai dari router terlebih dahulu. Untuk menentukan tabel routing, hal yang pertama kita ketahui adalah kita kenali dulu router 1 ini. Dia sudah terhubung langsung dengan network mana saja. Saya akan menuliskan tabel routing yang pada masing-masing router. Jadi sebagai gambarannya saya mulai dari router terlebih dahulu. Untuk menuliskan tabel routing, hal yang pertama kita ketahui adalah kita kenali dulu router 1 ini. Dia sudah terhubung dengan network mana saja. Jika kita lihat router 1 sudah terkoneksi langsung dengan network 10.10.10.0. Nih. Slice 30 dan network 192.168.1.0 slice 30. Jadi ke arah PCA dan ke arah router 2 di sini saya beri tanda connected, sudah connected seperti ini. Oke ya, kita akan coba mulai, kita awali dengan network 10.10.20.0 slice 30. Jadi kita masukkan destination atau tujuannya 10.10.20.20 slice 30 via 10.10.10.2. Berarti dari sini ini kita masukkan dari ini. Untuk menuju ke router 3 kita melewati router 2 dulu. 2. Nah, ini sudah kita tuliskan ini ya. Nih. Oke. Nah, maksudnya di sini via itu apa? Ibaratnya gateway. Kita dari router 1 ini, dari router 1 ini menuju ke network 10.10.20.0/30. Nah, ini kita melewati router yang mana dulu untuk dijadikan gateway. Jika kita lihat, kita pasti akan melewati router 2. Melewati router 2 ini untuk menuju.
Nah, di router 2 ini di setiap interferensinya pasti akan memiliki alamat IP. Nah, kelebihan yang pertama yang akan kita tuju itu memiliki alamat IP 10.10.10.2. Jadi di sini kita tuliskan gateway-nya 10.10.10.2 untuk router 3. Nah, ini. Selanjutnya, router mana lagi yang belum dikenali oleh router 1? Jika kita lihat network 192.168.20/30, maka kita masukkan destinasinya 192.168.20 lewat 10.10.2. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya jalur komunikasinya. Pastinya dari komunikasi router 1 ke tujuan, maka itu akan tetap melewati router 2 dengan interface memiliki IP 10.10.10.2. Maka dari itu kita gunakan gateway-nya 10.10.10.2. Intinya itu, dalam menentukan gateway kalian fokus terhadap titik transit terdekat atau terdekatnya di mana. Gitu. Selanjutnya dengan PCB ini kita sudah kenal. Dengan router 3 juga sudah kenal. Selanjutnya ada PCC yang belum kenal. Kita tinggal masukkan tujuannya ke 192.168.30/30 lewat 10.10.10.0. Jalurnya sama saja seperti ini. Kalian akan melewati router 2 dengan interface yang memiliki IP 10.10.10.2. Inilah table routing yang terbentuk pada router 1. Saya harapkan kalian sedikit demi sedikit memahami, dengan intinya nantinya kalian akan jauh lebih mudah pada saat mengimplementasikan di perangkat. Oke. Jadi kita lanjutkan, ini baru table routing router 1. Selanjutnya, apakah table routing di router 2 itu akan sama dengan di router 1? Udah jelas, itu pasti akan berbeda. Kemudian, apakah table routing yang ada di router 1 bisa di copy paste ke table yang ada di router 2? Karena masing-masing router ini memiliki sudut pandang yang berbeda. Sudah dapat dipastikan, setiap table routing akan memiliki susunan yang berbeda. Oke, kita lihat yang ada di router 2. Table routing yang ada di router 2, kita lihat langkah pertamanya masih sama dengan sebelumnya, bahwa kita coba identifikasi terlebih dahulu network mana saja yang terhubung secara langsung. Jika kita lihat di sini, router 2 itu terkoneksi ke 3 network secara langsung. Ada network 10.10.10.0/30, ada juga network 10.10.20.0/30, dan ada network 192.168.20/30. Maka ada 3 yang terconnected. Yang belum kenal yang mana? Ada PC A, kemudian ada PC C. Ini. Jadi itulah yang kita masukkan secara manual ke table routing, karena yang connected itu sudah otomatis nanti akan muncul ketika kita memastikan alamat IP. Jadi yang connected itu yang terhubung langsung, kita akan coba terlebih dahulu daftarkan PCA dengan network 192.1.10/30 dari router 2 ke PCA. Pasti dia akan melewati router 1. Nah, dari router 2 ke PCA ini kita lewat router 1 dulu. Nah, baru ke PCA. Oke.
dengan gateway interface memiliki IP 10 10 10 10 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika PCA sudah dimasukkan ke dalam routing, tinggal PC-C. Tujuannya adalah 192.168.30/30. Gateway-nya jika kita lihat kok berbeda. Ini kan tadi. Kalau PC-C ini gateway-nya beda. Kita lihat gateway-nya sama-sama, sedangkan di tabel routing router 2 gateway-nya sedikit berbeda. Nah, kita lihat dari router 2 ke PC-C, dari router 2 ke PC-C 192.168.30/30. Kita lihat router pertama yang akan dituju adalah router 3. Yang dituju memiliki IP 10 10 10 2. Ini. Maka dari itulah gateway-nya sudah jelas berbeda. Jelas secara visual, dan dari router 2 ke PCA belok kiri. Dari router PC-C belok kanan. Nih. Tentunya ini akan memiliki nilai gateway yang berbeda. Jadi itulah kenapa tabel routing yang ada di router 1 tidak bisa di copy paste ke tabel routing yang ada di router 2. Karena masing-masing router akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Oke. Berikut untuk tabel router 3. Jika kita lihat, router 3 ini memiliki dua network yang terhubung langsung. Ada network 10 10 20 0/30 ini yang terhubung dengan router 2, dan ada network 192.168.30/30 yang terhubung ke PC-C. Ini. Jadi yang sudah connected ada dua. Yang belum terhubung yang mana saja? Kita lihat di sini ada router 1 PCA dan PCB. Jadi caranya pun sama. Kalian tinggal daftarkan satu persatu network yang belum terhubung. Kita mulai dari network 10 10 10 0/30. Ini dulu kita daftarkan dulu. Kita masukkan ke tabel. Jadi dari router 3 kita akan menuju ke router 1 dengan network 10 10 10 0/30. Jadi kita tuliskan di sini atau kita tampilkan tabel router 3 seperti ini. Jadi gateway-nya tinggal kita lihat dari router 3 ke network 10 10 10 0/30. Gateway-nya itu mengarah kemana? Kita lihat di sini gateway-nya mengarah ke router 2. Dengan interface IP 10 10 21. Makanya kita tuliskan di sini seperti itu. Selanjutnya untuk terhubung ke PCA itu 192.168.1/30. Gateway-nya pun sama dengan router 2. Interface-nya yang memiliki IP 10 10 20 dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Nah, kurang lebih untuk pemahaman dasar yang perlu kalian miliki untuk bisa mengimplementasikan routing supaya kalian nantinya tidak bingung pada saat menemukan masalah-masalah yang berkaitan dengan routing. Nah, ini baru 3 router. Pastinya nanti kalian banyak menggunakan router lagi, jaringannya lebih kompleks. Pastinya akan memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi, tapi pada dasarnya
kalian sudah bisa memahami tabel routing, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara membuatnya, kalian akan jauh lebih mudah lagi ketika nanti mengimplementasikannya. Kemudian pada saat mengimplementasikan caranya, nah itu caranya semuanya sama. Hanya saja mungkin nanti perintahnya yang berbeda. Karena menyesuaikan dengan perangkat yang kalian gunakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya harap dari konsep ini kalian bisa coba latihan menggunakan tool simulator, bisa menggunakan Cisco Packet Tracer, bisa menggunakan NS3 atau bisa menggunakan if engine, dan tentunya jika kalian bisa mengkonfigurasi routing dengan variasi perangkat yang berbeda, tidak hanya Cisco, bisa kalian coba di Mikrotik atau perangkat tutorial yang lain. Itu akan jauh lebih mudah untuk melatih kemampuan kalian di dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan. Kurang lebih itu pembahasan dari saya. Semoga sedikit-sedikit kalian bisa mengerti. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.